Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Nindita dari kelas 9D. Di sini saya akan membacakan pidato tentang Hari Bumi Internasional pada tahun 2020. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan rahmatnya sehingga kita semua bisa menghadiri acara peringatan Hari Bumi Internasional ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Hari ini, tepatnya pada tanggal 22 April 2020, kita semua sedang memperingati Hari Bumi Internasional. Hari di mana kita merenung lagi tentang kondisi lingkungan. Seperti yang kita ketahui, lingkungan adalah tempat di mana kita tinggal dan beraktivitas. Lingkungan tempat tinggal kita kini telah tercemar oleh berbagai polusi. Polusi bisa datang dari penggunaan bahan bakar fosil. Saat ini semua orang menggunakan kendaraan bermotor untuk berpergian. Jauh atau dekat, mereka lebih sering menggunakan kendaraan bermotor pribadi dibandingkan angkutan umum ataupun sepeda. Padahal kendaraan bermotor mengeluarkan emisi gas yang bisa mencemari udara di lingkungan kita. Polusi bukan hanya satu-satunya masalah yang dihadapi oleh lingkungan kita. Manusia saat ini juga dihadapkan pada masalah penggunaan energi tak terbarukan yang berlebihan. Energi yang berasal dari bahan bakar minyak digunakan untuk pembangkit tenaga listrik, kendaraan, hingga produksi di pabrik-pabrik. Penggunaan energi tak terbarukan ini turut memperparah polusi. Bayangkan saja bagaimana kita bisa bertahan nantinya jika lingkungan satu-satunya tempat tinggal kita benar-benar tak layak huni. Sungainya penuh dengan sampah. Jika musim hujan datang, air tidak akan mengalir dengan lancar. Resikonya adalah banjir yang menggenangi pemukiman. Harta, benda, bahkan nyawa pun jadi taruhannya. Kemudian, tanah tempat kita berpijak juga penuh dengan limbah-limbah berbahaya. Plastik, kotoran, dan sampah tertimbun dalam tanah. Mereka tidak bisa terurai dengan baik. Hal ini juga menghadirkan problem baru lagi bagi lingkungan. Ingatlah bahwa tanah tempat kita berpijak akan memiliki kualitas yang buruk karena sampah. Para petani tidak bisa bercocok tanam dengan baik. Udara yang kita hirup sehari-hari kemudian tercemar. Kendaraan bermotor dan asap pembakaran produksi jadi kunci polusinya. Apalagi yang bisa kita hirup. Udara yang bercampur dengan racun terpaksa masuk ke dalam tubuh. Padahal tubuh butuh oksigen untuk bernafas, bukan asap sisa pembakaran. Tentunya lama-lama tubuh kita akan mengalami masalah kesehatan. Bayangkan saja bagaimana jika lingkungan satu-satunya tempat tinggal kita penuh dengan polusi. Dari mana kita akan mengungsi? Planet Bumi hanya satu-satunya Planet Bumi hanya satu. Kita hanya bisa tinggal di planet ini. Tapi semakin hari polusi udara semakin bertambah. Sampah semakin menggunung. Pembakaran bahan bakar fosil semakin cepat. Kita semakin tidak peduli dengan kondisi kebersihan tempat tinggal. Pohon-pohon semakin banyak yang ditebang. Gunung-gunung semakin hari semakin gundul akibat pembelakaan. Lalu mau sampai kapan lingkungan
Lalu mau sampai kapan lingkungan bumi ini bisa bertahan? Jika semua sudah rusak, bencanalah yang akan datang. Tidak ada lagi air bersih yang bisa diminum. Tidak ada lagi pohon yang menghasilkan oksigen. Tidak ada pohon yang menyerap air dalam tanah. Apakah masih belum cukup ulah kita pada lingkungan ini? Karena itulah kita semua harus bersatu dan bergerak untuk lebih mencintai lingkungan. Kita harus bisa menjaga satu-satunya planet tempat kita tinggal ini. Lalu apa yang bisa kita terapkan untuk menjaga bumi? Ternyata cara-cara kecil pun sudah cukup. Kita harus memulai melakukannya dari lingkungan terkecil kita, yaitu keluarga. Mulailah untuk melakukan kebiasaan sederhana seperti ini setiap harinya. 1. Memilih sampah sesuai jenisnya. 2. Membuang sampah pada tempatnya. 3. Gunakan air dengan bijak. 4. Mulailah melakukan transportasi yang ramah lingkungan. 5. Tanamlah pohon di bukit yang gundul. 6. Jagalah kebersihan lingkungan dengan rutin kerja bakti sesama warga. Sebagai penutup, saya ingatkan sekali lagi bahwa lingkungan yang bersih adalah kunci kesehatan. Kita tidak akan hidup sehat jika lingkungan kita kotor. Mencintai bumi tidak harus dilakukan dengan cara besar-besaran. 6 cara sederhana seperti yang telah saya sebutkan tadi pun sudah cukup, asalkan bisa kita lakukan setiap hari. Jadikanlah kebersihan lingkungan sebagai kebiasaan. Demikian pidato dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.